Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiyah Oktariani dengan NIM F1C1211042. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Topik pembahasan pada PPT ini yang pertama yaitu Islam menghadapi globalisasi. Yang kedua yaitu peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Langsung saja kita pada topik pembahasan yang pertama yaitu Islam menghadapi globalisasi. Globalisasi dalam pandangan Islam adalah sebuah keniscayaan, karena Islam sendiri adalah ajaran yang bersifat global, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia akan hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tetapi ujungnya adalah li ta'arafu, yang artinya saling kenal mengenal. Islam dalam menghadapi globalisasi sudah memiliki seperangkat aturan yang mengatur tentang kehidupan ketika menghadapi era globalisasi yang belum ada dalilnya, maka Islam akan menggali hukum mengenai permasalahan tersebut. Islam akan mampu menghadapi globalisasi sebab Islam sudah memiliki aturan tersebut. Cara Islam menghadapi tantangan dari globalisasi dengan berpegang teguh dan senantiasa menggali dan mencari tahu sebab boleh atau tidaknya sesuatu tersebut dilakukan. Kemudian, topik pembahasan yang kedua yaitu peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Peradaban yang dimaksud di sini adalah segala hal yang mencakup kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Dalam Fajar Baru Islam Indonesia, Mujamil Qomar menulis, Indonesia belum memiliki pengalaman sebagai pusat peradaban Islam. Selama ini, umat Islam Indonesia menjadi konsumen terhadap pemikiran-pemikiran Islam, produk para pemikir Islam dari Mesir, Iran, India, Pakistan, dan Barat. Bila menilik kondisi di masa lalu, pernyataan ini mungkin bisa diterima, sebagaimana diuraikan oleh Badri Yatim bahwa peradaban Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, memang masih menjadi bahasan khusus dalam kajian sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam di kawasan tersebut bahkan terpisah dari sejarah peradaban Islam pada umumnya, yang masih terpusat di Timur Tengah. Hal ini bisa dimaklumi karena peradaban Islam Asia Tenggara baru muncul belakangan dibandingkan Islam di kawasan lainnya. Namun, bukan tidak mungkin di masa depan Islam Indonesia menjadi pusat peradaban. Islam Indonesia mempunyai potensi untuk mencapainya, sebagaimana kata Ahmad Baso dalam salah satu judul bab bukunya, kita bukan hanya menerima, tapi juga memberi warna keunggulan atas Islam itu.
Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding negara-negara Muslim lain sebagai potensi pusat peradaban, yaitu memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki wilayah luas dan paling subur, memiliki budaya tradisional yang paling kaya, letak geografis yang jauh dari pusat konflik, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia serta pertama di dunia Islam. Namun, Indonesia masih memiliki kekurangan seperti kualitas pendidikan yang rendah, perekonomian yang tidak sesuai harapan, lemahnya penegakan hukum karena intervensi politik, mafia hukum, makelar kasus, diskriminatif, sikap pragmatisme masyarakat, dan kurangnya etos kerja dan kuatnya feodalisme sebagai warisan masa lalu. Kekurangan atau rintangan tersebut perlu penanganan tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga pemerintah. Namun, di antara keunggulan dan kelemahan tersebut ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan, yaitu pluralisme agama, proses santrinisasi, dan moderatisme paham keagamaan. Dari uraian panjang di atas, tampak sekali bahwa kultur Indonesia menekankan perdamaian moderat dan toleran. Tiga aspek ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk berkontribusi pada peradaban dunia. Indonesia juru damai dunia. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Kita butuh Islam yang mengasihi, bukan Islam yang membenci. Kita butuh Islam yang mengapresiasi, bukan Islam yang mendiskriminasi. Kita butuh Islam yang pluralis, bukan Islam yang rasis. Islam Indonesia mempunyai karakteristik dan distingsi khusus dibandingkan Islam di kawasan lainnya. Beberapa karakteristik utama Islam Indonesia seperti Islam damai, Islam moderat, dan Islam toleran. Dengan karakteristik tersebut, Islam Indonesia bisa berkontribusi nyata pada peradaban global sebagai juru damai, model percontohan demokrasi Islam, dan juru toleransi beragama. Melalui beberapa kontribusi tersebut, Indonesia ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.